Tambah kekuatan koalisi berebut parpol. Sejumlah partai politik yang belum berkoalisi menjadi incaran untuk menambah kekuatan koalisi. Berharap ini bisa terrealisasi seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah. Saya kira. Dan ini hebatnya lagi adalah tidak di-drop uang dari pusat. Jadi mengajar rakyat itu mandiri, ada kesadaran dari bawah. Saya dukung Anies, saya harus berkorban. Ini bisa kita maknai gitu ya, apa yang terjadi belakangan ini itu menunjukkan bahwa tidak sekedar karena PT tinggi gitu ya, atau ambang batas untuk pilpres itu tinggi, tapi juga didorong oleh satu yang kalau menurut saya ini adalah masa transisi bagi partai-partai untuk lebih memastikan diri dengan model-model baru. Dari sini kita bisa tangkap bahwa Pak Anies sendiri itu yang sering dilakukan di Jakarta, menyampaikan pada semua kalangan bahwa untuk memilih itu tidak sulit sebetulnya, hanya gunakan saja rasio kita. Dan penekanan di apa yang disampaikan Pak Anies barusan itu lebih kepada pola. Ya, jadi perilaku itu punya pola gitu. Perilaku itu akan cenderung berulang. Tambah kekuatan koalisi berebut parpol. Sejumlah partai politik yang belum berkoalisi menjadi incaran untuk menambah kekuatan koalisi yang telah terbentuk. Upaya menggait parpol umumnya terkendala kekhawatiran pembagian kekuasaan setelah bergabung di koalisi. Sejumlah koalisi partai politik yang telah berbentuk terus berupaya menambah kekuatan dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Persaingan memperebutkan parpol yang belum berkoalisi pun tak terhindarkan. Situasi ini diperkirakan masih ada terus terjadi hingga mendekati waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang jatuh pada Oktober 2023. Setahun jelang Pilpres 2024, persaingan antar parpol untuk mencari rekan koalisi masih terus terjadi. Tidak hanya parpol yang belum berkoalisi, hal yang sama juga dilakukan sejumlah partai yang telah mendeklarasikan koalisi secara resmi. Koalisi dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, serta koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan jika melihat perkembangan terkini, dansa persaingan untuk menambah kekuatan koalisi masih terus terjadi. Sebagai koalisi yang masih terbuka, KIB berupaya menggait sejumlah parpol yang belum atau masih dalam proses pembentukan koalisi. Untuk menangani hati parpol yang diincar, pihak mengintensifikasi komunikasi politik secara informasi. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menambahkan, komunikasi partai politik untuk menambah kekuatan koalisi memang terus dilakukan. KIB memandang semakin banyak anggota koalisi yang semakin membaik. Namun bukan masalah besar pula jika KIB tetap bergontakan 3 parpol. Dengan gabungan kursi dan perolehan suara yang ada, KIB sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang Pemilu. Pendekatan informal. Dari 9 parpol yang ada di parlemen periode 2019 sampai 2024, 5 diantaranya sudah tergabung dalam 2 poros koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Kartel politik, penelitian pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasito Roharjo Ajati mengatakan, pesaing untuk menggait parpol ke koalisi itu menunjukkan upaya untuk membentuk target atau kartel politik terkait dengan Pilpres. Menurut dia, persaingan antar koalisi itu bisa diperlihatkan kepada masyarakat koalisi mana yang dibentuk atas dasar pragmatis atau idealistis. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merugikan bagi publik karena semakin lama koalisi terbentuk, semakin lama pula penentuan pasangan capres-cawapres. Dengan begitu, waktu bagi untuk mengenal lebih dalam sosok yang akan dipilih juga semakin sempit. Tambah kekuatan koalisi berebut parpol. Sejumlah partai politik yang belum berkoalisi menjadi incaran untuk menambah kekuatan koalisi yang telah terbentuk.
Upaya menggait parpol umumnya terkendala kekhawatiran pembagian kekuasaan setelah bergabung di koalisi. Sejumlah koalisi partai politik yang telah berbentuk terus berupaya menambah kekuatan dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Persaingan memperebutkan parpol yang belum berkoalisi pun tak terhindarkan. Situasi ini diperkirakan masih ada terus terjadi hingga mendekati waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang jatuh pada Oktober 2023. Setahun jelang Pilpres 2024, persaingan antar parpol untuk mencari rekan koalisi masih terus terjadi. Tidak hanya parpol yang belum berkoalisi, hal yang sama juga dilakukan sejumlah partai yang telah mendeklarasikan koalisi secara resmi. Koalisi dimaksud adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, serta Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan jika melihat perkembangan terkini, nuansa persaingan untuk menambah kekuatan koalisi masih terus terjadi. Sebagai koalisi yang masih terbuka, KIB berupaya menggait sejumlah parpol yang belum atau masih dalam proses pembentukan koalisi. Untuk menangani hati parpol yang diincar, pihak mengintensifikasi komunikasi politik secara informasi. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menambahkan komunikasi partai politik untuk menambah kekuatan koalisi memang terus dilakukan. KIB memandang semakin banyak anggota koalisi yang semakin membaik. Namun bukan masalah besar pula jika KIB tetap bergontakan 3 parpol. Dengan gabungan kursi dan perolehan suara yang ada, KIB sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang Pemilu. Pendekatan informal. Dari 9 parpol yang ada di parlemen periode 2019 sampai 2024, 5 diantaranya sudah tergabung dalam 2 poros koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Kartel politik, penelitian pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasito Roharjo Ajati mengatakan, pesaing untuk menggait parpol ke koalisi itu menunjukkan upaya untuk membentuk target atau kartel politik terkait dengan Pilpres. Menurut dia, persaingan antar koalisi itu bisa diperlihatkan kepada masyarakat koalisi, mana yang dibentuk atas dasar pragmatis atau idealistis. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merugikan bagi publik karena semakin lama koalisi terbentuk, semakin lama pula penentuan pasangan capres-cawapres. Dengan begitu, waktu bagi untuk mengenal lebih dalam sosok yang akan dipilih juga semakin sempit.